Saat malam hari ini Tuhan, jamah setiap kami Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang jauh dari Engkau, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kiara laba shikiara laba yara laba, kiara laba shikiara laba yara laba yara laba raba. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Allah Roh Kudus, Engkau menjamah setiap hati kami yang berdoa hari ini di rumah kami masing-masing, dimanapun saat ini berada Tuhan. Buat kami yang sedang lemah, mari jamah setiap kami Tuhan. Yara laba shikiara laba yara laba yara laba, yara laba yara laba yara laba. Yara laba yara laba, yara laba shikiara laba yara laba raba, yara laba shikiara laba yara raba. Jamah setiap hati kami yang mulai kering Tuhan kepada Engkau, jamah setiap hati kami yang mulai jauh daripada Engkau Tuhan. Yara laba yara laba yara laba. Allah Roh Kudus, Kau yang melayani setiap hati kami. Yara laba yara laba yara laba yara laba yara laba. Oh, Yesus, Engkau baik. Terima kasih Bapa. Hanya Kau yang sanggup Tuhan memulihkan setiap hati kami. Namamu ajaib Tuhan, namamu ajaib Tuhan. Hanya Kau yang kami tinggikan, kami agungkan malam ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau hebat Tuhan, bagi setiap kami anak-anak-Mu. Yarabasi karabata karabasi karabata karabayata karabasi kiri.
Oh rabasya karabata karabasi karabata karabasi karabata karabasi karabata karabasi karabata karabata. Korabasya karabata karabasi karabata karabasi karabata karabasi karabata karabata. Irabaharabasi karabata. Irabasi karabata karabata. Irabasi karabata karabata. Korabasya karabata karabata. Korabasi karabata karabasi karabata. Korabasya karabata karabasi karabata karabasi karabata karabata. Jangan bersiap diri. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, agungkan namanya, naikkan ucapan syukur, panggil namanya. Korabasi kiribita karabasya karabata karabasi karabata karabasi karabata karabayata karabayata. Korabasya karabata karabayata kirabasya karabata karabasi karabata karabarabaraba. Jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. panggil dia Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau saat malam hari ini melayani setiap kami pribadi lepas pribadi Oh, Tuhan. haleluya. Baik kami yang ada sedang di perjalanan Tuhan, yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus saat Ya, malam hari ini, Tuhan, jamah. khususnya untuk jemaat GPD Jamah Kasih kami, Persaudaraan. Tuhan. Kau sedang bekerja Tuhan melawat setiap hati kami. Jamah Di kami, dalam ya nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami Jamah. percaya Tuhan, Engkau tidak satupun melewatkan setiap kami Jamah. Tuhan. Saat malam hari ini di Jamah. dalam nama Tuhan Yesus, Jamah. di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan berbicara kepada setiap hati kami Tuhan. Apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap pribadi kami, sampaikan Tuhan. Kami mau Tuhan dibentuk saat malam hari ini. Kami mau Tuhan dibangun Tuhan di atas batu yang kuat dan kokoh Tuhan. Sehingga pada saat datang badai Tuhan, kami tetap kuat bersama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Apa yang ingin menjadi ingin Kau sampaikan kepada hamba-Mu, sampaikan Tuhan. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Setiap Bapak Ibu teman-teman yang percaya katakan amin. Silakan hambanya.
Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman, Om Tante semuanya. Malam. Malam. Lagi kita masih semangat mau ikut doa malam, mau berdoa terus, mau belajar terus. Amin. Pada malam hari ini saya mau share sesuatu, teman-teman. Saya diberikan kesempatan untuk share sesuatu yang lagi saya pelajari juga gitu. Jadi kita sama-sama belajar. Amin. Kita sama-sama mau membangun hidup kita di atas batu karang yang teguh. Amin. Amin. Saya cerita dulu sedikit. Jadi kira-kira 2 minggu yang lalu sebelum memasuki bulan Februari itu di rumah sakit kejadiannya sih saat saya lagi kerja. Jadi ceritanya ada satu pasiennya ini udah dari kemarin ada di IGD. Saya lagi tugas pagi itu di IGD, berarti pasiennya ini udah lama belum dapat ruangan. Saat saya tugas di IGD pagi itu tiba-tiba pasiennya itu jadi nggak nafas, nggak ada tensinya, pokoknya perburukan. Terus udah deh ditangani dong, saya tangani kedebak-kedebuk. Setengah jam lah sibuk sama pasien itu. Ternyata Tuhan masih beri kesempatan, pasiennya belum meninggal. Akhirnya pasiennya kondisi kritis, ditaruh pakai ventilator, pakai mesin-mesin semuanya. Udah deh, terus aku kabarin dokter spesialis yang punya pasiennya. Dok, pasiennya masih di IGD ya, kondisinya tiba-tiba perburukan lili. Udah lumayan stabil, gak lama kemudian si spesialis itu datang. Terus saya lagi periksa pasien lain. Terus tiba-tiba saya dipanggil. Terus kayak gitu, gimana dok? Terus dia melakukan kewajiban dia sih, jadi dia bilang, tapi langsung gitu, dia ngomong kok ini belum dilakuin, yang ini nih belum dikonsulin ya ke dokter A gitu. Terus dengan spontan ya, untung pakai masker sih teman-teman. Kalau saya nggak pakai masker mungkin saya udah langsung kelihatan mukanya kayak ngek gitu loh. Ya ampun masih bagus pasiennya nggak mati nih. Bukannya basa-basi dulu kek, oh tadi gimana? Nggak ngehargain banget udah diupayakan sejauh ini gitu. Sampai sekarang masih ada. Terus main suruh-suruh aja, kok sekarang dong diteleponin dong dokternya dong. Kayak gitu. Terus oke, saya pergi kan ke komputer. Buka komputer, telepon, sambil dikerjain. Tangan ini bekerja, otak ini bekerja, tapi hati ini juga bekerja teman-teman. Hati ini kalau ada awan-awan di atas kepala saya bisa ditulis. Ya elah bukannya hargai dulu kayak orang main suruh-suruh aja dikira gue suruhannya apa gimana sih. Dalam hati ini tuh ngomong begitu. Tapi tiba-tiba kayak di toel gitu sama suara di dalam hati ini. Roh Kudus bilang, weh kamu yang masih songong nih, bukan dia gak salah, dia yang benar spesialisnya, kamu yang harusnya gak gitu responnya. Terus sambil bekerja, jadi hati ini pun tertegur dan oh iya ya ampun, saya masih gak rendah hati loh untuk hal kayak gini. Saya masih pengen banget dihargai loh. Saya masih pengen dihargai dan saya masih kurang loh rendah hati loh gitu. Saya alarmnya kayak bunyi gitu, ting gitu. Padahal itu di tengah-tengah pekerjaan dan segala kesibukan dan bisingnya IGD. Gitu Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi akhirnya pas pulang, saya pas malamnya saat teduh berdoa, saya juga kepikiran sih, keinget lagi. Iya ya bisa kayak gitu ya saya ya. Gitu, tapi gak ada yang tahu gitu. Maksudnya even spesialisnya itu pun kan gak tahu kan kalau di dalam hati saya ngomong begitu. Orang lain gak tahu karena tahu saya tetap kerjakan. Saya tetap kerjakan tapi hatinya hanya Tuhan sama kita yang tahu. Haleluya. Pernah gak yang ngerasa begitu? Mas saya doang apa ya? Aduh saya merasa ya ampun maaf ya Bapak ya aku mesti belajar lagi nih. Gitu. Akhirnya beberapa hari kemudian Tuhan kasih saya
suruh belajar dari cerita bangsa Israel. Jadi katanya pepatah kan kalau bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Kalau bangsa kita pendahulunya adalah bangsa Israel kan. Jadi kita mau belajar dari Ulangan 8 pada malam hari ini teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Bahwa kenapa sampai si kerendahan hati itu sepenting itu. Kerendahan hati itu kan kita tahu itu satu dari 9 buah-buah roh. Benar, satu dari 9 buah-buah roh, tapi it's not just that gitu. Kerendahan hati itu dituliskan dengan gamblang melalui Musa setelah perjalanan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Boleh ditampilkan untuk ayatnya? Jadi statement saya itu intinya adalah bahwa Tuhan itu sangat niat. Dia niat banget membuat kita belajar untuk rendah hati. Tujuannya buat apa teman-teman? Nanti kalau kita udah selesai baca, tujuan akhirnya itu cuma 2 kata. Untuk kebaikan dan keselamatan kita. Bukan untuk Tuhan, bukan untuk pemimpin, bukan untuk gereja, bukan untuk bos kita, bukan untuk orang tua kita sekalipun, bukan untuk pasangan kita sekalipun. Tapi buat kebaikan dan keselamatan kita kata Tuhan. Wow. Jadi ini ya, aku bacain di Ulangan 8. Musa bilang begini sama bangsa Israel. Di satu perikop bagian itu, Ulangan 8 mulai dari ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Poin pertama itu. Dan kalau bahasa Inggrisnya bukan mencobai tapi to test you. To test itu artinya menguji. Benar, kalau kita ujian biasanya kita belajar. Nah, dan apa yang mau diuji? Ternyata menguji apa yang ada di dalam hatimu. Jadi ini susah teman-teman. Kalau kita ujian nilainya 100 jelas. Hitam di atas putih. Tapi kalau yang diuji di dalam hati, cuman kita sama Tuhan yang tahu. Gitu. Even pasangan kita pun gak tahu. Pasangan kita pun gak bisa tahu. Yang tahu hanya kita dengan Tuhan. Lanjut di ayat ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana, dan mengajar engkau. Dan sampai ke ayat 5 bahwa Tuhan Allahmu mengajar engkau seperti seseorang mengajar anaknya. Mengajar saya garis bawahi juga bahwa di terjemahan versi bahasa Inggrisnya itu bukannya teach. Bukan mengajar, mengajar itu teach satu arah. Tapi di bahasa Inggrisnya itu pakai kata mendisiplin. Bahwa Tuhan mendisiplin umatnya sebagaimana orang tua mendisiplin anaknya. Wow, mana itu halnya yang gak kelihatan mata? Yang pertama, yang kedua mendisiplin. Mendisiplin itu kita baru tahu kalau kita udah jadi orang tua biasanya. Saya udah sering ngedisiplin anak dan itu bukan perkara satu kali untuk satu topik. Bapak Ibu Saudara. Maksudnya gini, misalnya satu hari ini si anak A dia salahnya dia nggak mau beresin mainannya. Dia omongin sekali nggak bisa, 2 kali nggak bisa, 3 kali didisiplin. Berarti dia didisiplin karena dia tidak mau beresin mainannya. Besoknya dia melakukan hal yang sama lagi, besoknya dia bisa melakukan hal yang sama lagi. Dan apakah orang tuanya akan bosan atau berhenti ngedisiplin anaknya? Tentu tidak kan, karena saya juga begitu. Dibilang anaknya nggak boleh teriak-teriak, hari ini dibilang begitu. Malam diulang lagi teriak-teriak, apa nggak kita disiplin lagi? Udahlah nggak usah, udah sekali tadi cukup. Gak usah didisiplin lagi. Kalau saya sih tidak kayak gitu. Setiap dia masih ada melakukan salah, saya disiplin lagi. Jadi melatih kerendahan hati itu Tuhan sampai analogikan. Tuhan mendisiplin umatnya sama kayak lu ngedisiplin anak lo gitu. Itu Musa yang bilang. Musa ini bilang setelah berjalan. Jadi kan kitab Keluaran Musa mulai suruh pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dari kitab Keluaran sampai ke kitab Ulangan, udah 40 tahun. Di Ulangan 8 ini Musa bilang gini, kesimpulannya setelah 40 tahun tuh, tujuannya tuh Tuhan mau merendahkan hatimu loh. Ini udah 2 kali disebut merendahkan hatimu.
Ya, di slide ini udah 2 kali disebut. Next ke slide berikutnya. Terus jadinya Tuhan cuman pengen disiplin kita doang gitu. Tapi kalau teman-teman baca itu ada banyak, kamu dikasih makan mana 40 tahun, kamu gak ganti kasutmu 40 tahun, tapi kaki kamu tidak bengkak. Ada loh tulisannya loh. Sepatu mana sekarang yang dibeli buat 40 tahun gak rusak? Saya teremah hal itu teman-teman. Ada ditulis itu untuk membuktikan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Tuhan Yesus ajarin lagi berulang-ulang, rendahkan hatimu, berulang-ulang sampai 40 tahun. Di ayat 12 Tuhan ternyata Musa bilangin, supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik dan mendiaminya, dan apabila lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Haleluya. Ayat 14 apa? Supaya jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Ayat 16 dibilangin lagi, supaya direndahkan ya hatimu dan diujinya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Wow, teman-teman yang udah dong boleh katakan wow. Wow. Yang gak enak itu semua dijelasin panjang sebelum ayat 12. Lalu pada ayat 12 dibilang, dan supaya apabila engkau sudah makan dengan kenyang, engkau sudah punya rumah yang bagus, sudah tinggal di rumah yang bagus, lembu sapi, kambing domba, harta bendamu sudah berlimpah-limpah, engkau tidak tinggi hati. Amin. Dan yang ke-16 ditulis, dan pada akhirnya supaya direndahkannya hatimu, berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Gitu teman-teman. Coba kalau misalkan kita di posisi yang sekarang lagi banyak ngerasa diuji lagi. Mungkin bukan dengan contoh yang langsung, contoh kesombongan, mungkin dengan bentuk yang lain. Yang tadi dengan makan mana terus, atau pakai kasut yang sama terus 40 tahun gak ganti-ganti. Haleluya, 4 tahun lah kalau sekarang 4 tahun gak ganti-ganti. Mungkin tujuannya di dasarnya, anggap aja kayak ada gunung es teman-teman. Teman-teman kalau tahu fenomena gunung es itu biasanya kapal nabrak karam karena di atas laut kelihatannya kecil. Di atas laut itu kelihatannya kecil, tapi di dasarnya itu esnya itu sangat besar, kuat dan berbahaya. Mungkin di dasarnya itu adalah kerendahan hati. Mungkin kalau Bapak Ibu selama ini banyak ngerasa diuji lagi. Untuk yang saya nggak tahu spesifiknya hal apa. Apakah untuk soal harga diri kayak tadi, untuk soal diucapkan terima kasih, untuk soal gengsinya, atau untuk soal hal sehari-hari, mana lagi, makan mana lagi, mungkin hari makan tahu lagi. Apa yang di dalam hatinya kita, itu Tuhan yang mau tahu. Mungkin dasarnya Tuhan lagi ngajar supaya kita makin rendah hati lagi. Supaya siap-siap Tuhan mau kasih berkat-berkat yang melimpah, amin. Bapak Ibu Saudara semangat untuk belajar makin rendah hati. Amin. Berikutnya lagi, setelah si Musa cerita, ada juga di Zefanya bilang tentang bangsa Israel melalui nabi yang berikutnya, juniornya Musa, Zefanya, di Zefanya 3. Ini juga soal bangsa Israel yang dibahas. Dan di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lembut hatinya. Mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Coba teman-teman bayangin dulu, Bapak Ibu Saudara boleh stop dulu pikir, coba domba yang diam di padang rumput hijau luas, makan rumput dengan tenang dan tidak ada yang mengganggunya.
Padahal rumput yang sama, rumput yang hijau itu doang yang dimakan. Enggak ditambah mayonaise, enggak ditambah sambal, enggak dipakein kecap. Tapi dombanya dengan tenang makan dan tidak ada yang mengganggunya. Kayaknya damai banget ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan itulah yang tadi aku bilang bahwa pada akhirnya kalau kita lagi diajar kerendahan hati, mungkin kita belum tahu apa yang kita bakal lihat nanti. Tapi sebenar-benarnya Bapa di sorga itu pengen banget memberkati kita dengan kebaikan demi kebaikan dan keselamatan demi keselamatan buat kita dan seisi rumah kita. Gitu. Jadi kita belajar dulu dari dasarnya saat ini apa yang kita menggelitik kita, yang menguji hidup kita sehari-hari. Ada gak sih yang ternyata sebenarnya bukan cuman soal pertemanan ini ya, sebenarnya soalnya bukan cuman aku ikut hangout ke dia atau ikut hangout sama dia atau aku kerja temenan sama dia, tapi mungkin dasarnya aku memilih melakukan itu tuh ada di dalam hati ini. Aku mau rendah hati, udah cukup rendah hati belum untuk melakukan itu, melakukan yang Tuhan mau kita lakukan dalam konteks hidup kita masing-masing di setiap aspek kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Gitu. Jadi yang mau saya share dan kita belajar sama-sama ya itu teman-teman Bapak Ibu Saudara bahwa kenapa itu bukan untuk Tuhan, kenapa itu bukan untuk kepentingan pemimpin dan gereja dan gembala. Wah ternyata umat-umatnya rendah hati untuk dapat, ternyata buah rohnya itu terlihat sama orang, gak semena-mena untuk mencapai buah roh yang kelihatan buahnya. Gitu. Tapi untuk kebaikan dan keselamatan kita nanti sampai kita akhir perjalanan hidup kita. Amin. Sekian yang bisa saya share malam hari ini. Semoga kita semua diberkati dan makin belajar, makin rendah hati dan makin rendah hati lagi. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Noni. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Amin. Ya, selamat ya, Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan malam hari. Haleluya. Amin. Puji Haleluya. Tuhan. Percaya Bapak Ibu di rumah semua sangat diberkati oleh firman Tuhan saat malam hari ini. Kita mau belajar untuk terus lebih rendah hati lagi. Haleluya Bapak Ibu teman-teman. Kita akan angkat satu pujian dan lalu kita akan masuk ke doa-doa kita saat malam hari ini. Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Bapak Ibu teman-teman semua, boleh berapa menit ini kita berdoa supaya setiap kita memiliki yang namanya kerendahan hati, supaya setiap kita semakin rendah hati. Bapak Ibu silakan berdoa. Bapak Ibu juga bisa mendoakan orang-orang yang diingatkan oleh Tuhan untuk kita doakan. Bapak Ibu juga bisa berdoa untuk kita sendiri. Kita pakai waktu ini, mari
Karabata karaba shikarabata karaba. Syakarabata karaba shikarabata karabaraba shikarabata karaba. Korabarabayata karaba shikarabata karaba shikarabata karabayata karabata. Korabasya karabata karabayata karaba shikarabata karabayata karabarabara. Kurabashi karabarabayata karabarabara. Kurabashi Ya, saya karabarabara. persilakan Stephen Doci untuk berdoa buat bangsa. Kurabashi karabata. Silakan Stephen Doci berdoa buat bangsa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kurabashi. Bapak, aku berdoa untuk bangsa ini Bapak, terutama untuk dokter dan perawat yang ada di Indonesia ini Bapak. Biarlah Tuhan Kau kuatkan mereka Bapak yang sedang berjuang untuk merawat orang-orang yang terkena sakit Bapak, terkena virus COVID-19 Bapak. Biarlah Tuhan Kau kuatkan mereka Bapak. Biarlah Tuhan Kau beri penghiburan atas mereka Bapak, sehingga mereka bisa terus semangat untuk melakukan yang terbaik Amin. bagi bangsa negara ini Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan segala sesuatunya baik Bapak. Saya juga berdoa untuk setiap rumah sakit yang ada Bapak. Biarlah Tuhan Kau sediakan tempat bagi para orang-orang yang terkena sakit Bapak, sehingga mereka bisa dirawat dengan baik Bapak. Mereka mendapatkan fasilitas yang ada Bapak. Mereka bisa mendapatkan segala sesuatunya dengan lengkap Bapak. Tanpa kekurangan suatu apapun Bapak. Kau sediakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak. Biarlah Tuhan obat-obatan, vaksin dan segala macamnya Bapak Kau sediakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak. Terutama aku juga berdoa untuk vaksin, agar vaksin merata bisa tersebar di negara ini Bapak. Biar setiap orang-orang Bapak dapat mendapatkan vaksin, sehingga Bapak COVID di negara ini bisa mereda Bapak. Biarlah Tuhan tanpa kuasa-Mu Bapak, kami bukan apa-apa, tapi karena mukjizat-Mu Bapak, sesuatu pasti akan terjadi Bapak. Kami percaya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak. Aku juga berdoa untuk teman-teman yang sedang diisolasi atau di karantina Bapak. Biarlah Tuhan Kau berkati mereka, Kau kuatkan mereka, sehingga mereka bisa sembuh atas penyakit yang sedang mereka alami Bapak. Sehingga setiap orang yang sedang diisolasi dapat berkumpul bersama keluarga dan bahkan bisa bergereja bersama-sama lagi Bapak. Terima kasih Bapak. Kalau Engkau sungguh baik dalam hidup kami Bapak, biarlah Tuhan ajarkan kami juga menjadi tekun taat atas setiap aturan-aturan yang ada Bapak, pemerintah yang sudah pemerintah tetapkan di negara Indonesia ini Bapak, sehingga kami bisa mengikutinya dengan baik. Dan terjadilah Bapak kesembuhan-kesembuhan di sana sini Bapak. Yes. Biarlah Tuhan ketaatan atas hidup kami Bapak. Kami mau lebih lagi taat akan peraturan protokol yang pemerintah adakan di negara ini Bapak. Terima kasih Bapak, ajarkan kami Bapak agar kami tetap tekun dan sabar, sehingga mukjizat-Mu terjadi atas bangsa negara Indonesia ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kami berdoa Tuhan hari ini juga Tuhan untuk jemaat, untuk kami semua Tuhan sebagai jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami umat-Mu GPD Kasih Persaudaraan Tuhan, ajar kami Tuhan merendahkan hati kami Tuhan, ajar kami mau dibentuk oleh firman-Mu Bapa. Sebab kami tahu hanya firman-Mu yang mampu memerdekakan kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika kami merendahkan hati Tuhan, kami mau dibentuk Tuhan, kami akan melihat janji-Mu nyata di atas kehidupan kami Tuhan. Kami akan melihat hari-hari kami Tuhan penuh dengan harapan, hari-hari kami penuh dengan damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami melihat Engkau di dalam hidup kami, ajar kami melibatkan Engkau Tuhan. Sekarang Tuhan ajar kami melakukan firman-Mu Bapa, belajar untuk mentaati apa yang Kau perintahkan Tuhan. Dari mulai
ketika kami bangun, dari ketika kami bekerja, beraktivitas Tuhan. Ajar kami mengingat firman-Mu Tuhan. Ya. Ajar kami melihat bahwa kami sedang diproses Tuhan. Amen. Sehingga kami tahu Tuhan, kami ingin belajar untuk merendahkan hati kami Amen. Tuhan. Dan belajar untuk meresponi dengan baik setiap keadaan yang ada Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, kami sebagai umat-Mu Tuhan. Kami terus mau belajar mengasihi-Mu Tuhan. Amin. Yes Ampuni Tuhan. setiap kesalahan kami Tuhan. Kalau kami seringkali masih sering Kau dapati sombong mempertahankan keegoisan kami Tuhan. Ajar kami seperti Engkau Tuhan. Yes. Tanpa malu, tanpa pernah memikirkan harga diri, keegoisan pribadi Tuhan. Tapi Engkau mati di kayu salib untuk menebus kami semua Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa untuk contoh yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Bapa. Kita mau nyanyikan lagu tadi lagi Bapak Ibu. Kita mau datang sama Tuhan. Saya mengajak kita semua mewakili seluruh jemaat hari ini. Kita mau katakan, jamah hati kami ya Tuhan. Jamah hati kami ya. Akhirkan hati kami. Tuhan, ampuni kami yang sombong ini Tuhan. Haleluya. Ampuni kami yang sombong ini Tuhan. Tuhan, biar Tuhan yang jamah hati kami Tuhan. Kami mau diproses, kami mau dibentuk di dalam nama Yesus. Mungkin kami diproses oleh orang-orang yang dekat dengan kami Tuhan, oleh keluarga kami, oleh teman pelayanan kami, oleh orang-orang yang ada di dekat kami Tuhan, untuk mengajari kami, untuk mendidik kami seperti seorang bapa yang mendidik anaknya Tuhan. Mungkin oleh pasangan kami Tuhan, kami diajari untuk rendah hati Tuhan. Kami diproses Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Oh Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindu Bapa. Ajari kami Bapa, tinggal di hadirat-Mu. Hari ini mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu yang merasa tidak diperlakukan tidak adil, yang merasa diperlakukan tidak adil. Tuhan, kenapa harus saya yang alami ini? Bapak Ibu, Tuhan, Bapak sayang sama kita.
Bapak akan mendidik anaknya. Amin. Bapak akan ajari anaknya. Yes. Berdoa Tuhan hari ini, biar hati kami boleh lembut Tuhan. Amin. Seperti Musa, ketika Engkau mengajari Musa, Musa begitu lembut hatinya. Dan dia mulai berserah sama Tuhan dan bilang, Tuhan, Ya. jadilah kehendak-Mu. Yang berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, ajari kami Tuhan. Kiramaya takaraba shikaraba takaraba takaraba. Oh. Kiraba shikaraba takaraba takaraba. Shikaraba papa papa. Jamah hati kami ya Tuhan. Robek hati kami ya Tuhan. Hancurkan hati kami Tuhan. Hancurkan Tuhan. Kami mau dibentuk, kami mau diajar ya Tuhan. Lembutkan hati kami, hancurkan jiwa kami Tuhan. Kalau bangsa Israel Tuhan harus mengalami padang gurun 40 hari untuk mengajari, untuk mendidik Tuhan supaya bangsa Israel memperoleh kerendahan hati. Kami tahu Kau punya tujuan yang besar Tuhan. Engkau hendak memberkati bangsa Israel supaya kelak ketika bangsa Israel diberkati, bangsa Israel tidak menjadi tinggi hati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kalau kami harus mengalami keadaan pahit, mungkin sudah bertahun-tahun lamanya. Kami tahu Tuhan, ketika kami boleh melembutkan hati kami, maka kami akan melihat. Kami akan melihat Tuhan, bahwa Tuhan akan mengangkat kami Tuhan. Seperti yang Kau firmankan, barang siapa yang merendahkan hatinya akan Tuhan tinggikan. Tetapi barang siapa yang congkak hatinya, Tuhan akan merendahkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih kami boleh punya Bapa yang begitu baik. Lembutkan hati kami, hancurkan jiwa kami Tuhan. Oh, lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus nyata dalamku. lembutkan Hancurkan hatiku, hancurkan Tuhan.
jiwaku. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus nyata dalamku. Malam hari ini ada beberapa di antara kita, Bapak Ibu, kau yang merasa putus asa dalam mendidik anakmu. Mungkin selama ini engkau pikir bisa mendidik anakmu dengan kekerasan. Mungkin beberapa di antara kita ada yang berasa mungkin bisa dengan keangkuhan kita, dengan kekuatan kita. Tapi beberapa di antara kita sudah mulai putus asa. Dan beberapa di antara kita Roh Kudus sedang bicara dalam hatimu. Engkau harus andalkan Tuhan. Engkau harus mulai andalkan lututmu dan air matamu, menangis, rendahkan hati di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan saja yang bisa rubah anakku. Hanya Tuhan saja yang sanggup. Biarkan air matamu menangis, biarkan air matamu menetes hari ini. Mungkin saat ini di rumah tidak ada siapa-siapa, biarkan air matamu menetes. Dan kau berkata, Tuhan, Tuhan, hanya Tuhan saja yang sanggup. Terima kasih Tuhan. Beberapa di antara Bapak Ibu juga mungkin ada, engkau pikir engkau bisa mengandalkan kekuatanmu, berusaha menjalankan bisnis, usaha dengan segala kepandaianmu. Hari ini mungkin Bapak Ibu sedang mengalami situasi di mana benar-benar mentok, sulit. Engkau sudah berusaha dengan berbagai macam cara. Saat ini Tuhan sedang mengajari kita untuk kita mengandalkan Tuhan. Air matamu, seruanmu kepada Tuhan. Kalau tidak Tuhan tolong, kita tidak bisa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat pelajaran yang sangat penting bagi kami malam hari ini. Terima kasih kalau Engkau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus nyata dalamku. Lembutkan hatiku, hancurkan Tuhan, bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus nyata dalamku. Lembutkan hatiku, lembutkan hati kami Tuhan. Lembutkan hati kami ya Tuhan. Tuhan, inilah doaku, sampai hati Yesus nyata dalamku. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku,
sampai hati Yesus nyata dalamku. Saya dapat pesan Tuhan malam hari ini Bapak Ibu. Tuhan sedang mengajari GPD Kasih Persaudaraan tentang kerendahan hati. Bulan ini kita diajari untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita sedang diajari, dipersiapkan. Karena Tuhan sedang mau mengangkat setiap kita. Asalkan setiap kita mau rendah hati, diajar, dibentuk oleh Tuhan. Ya percaya Tuhan bahwa gereja ini akan terus Tuhan bawa naik dan bukan turun. Kami percaya Tuhan akan terus membawa kami menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Asalkan kami tetap rendah hati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk seluruh pelayan-pelayan yang ada. Para fasilitator, sponsor, WL, pengkhotbah, singer, Tuhan kami berdoa seluruh pelayan, operator LCD, guru-guru sekolah minggu, ajar kami Tuhan boleh punya teachable heart, hati yang mau dibentuk, hati yang mau diajar. Kami percaya ketika kami mau punya hati yang diajar Tuhan, sebagai seorang anak, kami akan terus bertumbuh Tuhan dan berbuah-buah banyak. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya, kita mau sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Des. Semuanya. Terima kasih Noni, Desriko, Rina, teman-teman semuanya, Bapak. Teman-teman, Karina. Terima kasih semuanya. Sampai besok. Dadah. Bye ya. langsung. Oh, 20.000. Itu dong baru hasil sama. Di sini. Iya, makanya itu tadi kakak dari. Apa ini baju?